Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah simulasi untuk ide inovasi dari kami, yaitu false detection algorithm. Untuk penjelasannya sudah kami bikin di slide di file terpisah ya. Ini langsung saja kita mensimulasikan. Untuk simulasi pertama yaitu ketika parameter value turun. Nah, ini untuk itu ya. Scroll bar ini untuk mensimulasikan parameter value di field. Ketika terjadi penurunan dan penurunan itu kita kategorikan normal. Nah, itu terlihat normal seperti ini itu. Maksudnya real. Nah, terlihat real. Maka apa yang akan terjadi? Maka algoritma ini akan memberikan sinyal trip. Ini ditandai dengan warna merah muda ini adalah sinyal trip. Kemudian di sini equipmentnya juga akan trip. Oke, kita akan kembalikan lagi untuk mensimulasikan kondisi lain. Kembalikan lagi ke itu ya, value normal ya. Oke, ketika kembali ke value normal dia udah tidak mengirimkan sinyal trip ya. Ini. Nah, ini udah tidak merah lagi di area sini. Ini masih merah karena belum kita reset. Kita reset, harusnya nanti jadi hijau. Nah, ini udah ready ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan simulasikan, misalkan terjadi spike ya. Spike. Apa yang akan terjadi? Harusnya bekerja. Nah, algoritma ini telah bekerja. It is works. Bentuk seperti ini adalah value ya, parameter yang palsu. Dalam artian adalah hampir impossible dalam waktu yang sangat singkat, misalkan dalam waktu 0,4 second itu level dari separator atau level dari scrubber kompresor itu bisa turun dari 40% ke langsung ke 0% dari apa itu dalam waktu 0,4 second. Jadi ini kategorinya adalah false value ya, palsu. Jadi ini tidak akan menshutdownkan yang seperti ini. Oke, kita akan simulasikan kondisi berikutnya. Ini kan langsung kembali lagi tadi itu spike sebentar. Ini akan kita simulasikan ketika terjadi false value mendadak juga kan. Nah, ini kan false value mendadak juga, tetapi kembalinya nggak langsung, nggak spike yang cepat seperti ini. Maka di sini ini bisa dipakai, bisa enggak ya, opsional. Akan ditampilkan seperti ini. Time remaining, kalau kita nggak ada action, maka akan membuat sinyal trip si algoritmanya. Dan ini tampak bahwa final elemennya juga trip. Oke, kita akan kembalikan lagi apa yang terjadi ketika kita atau human atau operator atau authorized person itu melakukan intervensi. Kembalikan ya. Nah, ini kondisi udah normal. Kita reset agar ready. Oke. Kita akan berikan sinyal seperti yang tadi, tetapi akan dilakukan intervensi. Nah, misal seperti ini. Nah, ini nggak langsung mengetripkan, tetapi dikasih delay time. Kenapa berani memberikan delay time? Karena ini sudah terdetek palsu, jadi berani. Kita tambah delay time-nya pakai ini. Nah, kapan kita bisa menambah? Misalkan kita telah mengkonfirmasi dengan transmitter tetangga bahwa itu adalah masih safe condition, hasilnya seperti itu. Nah, memang benar-benar safe condition kan. Maka kita berani menambah ini. Tentu terus close monitoring
tentang aktual kondisinya ya, bisa memakai transmitter yang sebelahan yang bisa merepresentasikan kondisi realnya seperti itu. Nah, atau misalkan dilakukan bypassing oleh auto-rest person. Jadi kita memiliki cukup waktu untuk mengambil action agar unit atau plan itu tidak shutdown yang nggak diharapkan kan, nggak on demand. Aslinya itu masih safe, tapi men-shutdownkan itu adalah unnecessary shutdown. Nah, ini bisa dihindari ini. Seperti itu. Kita confident aja kita menambah waktu di sini karena di sini algoritmanya sudah membuktikan bahwa itu adalah false value kayak gitu. Nah, seperti itu. Kita akan menginjak ke itu. Kita biarkan saja yang ini. Kita stop lah. Ke contoh berikutnya, contoh kedua. Nah, ini untuk apa contoh kedua? Contoh kedua ini FDA bisa dipakai juga untuk ini. Nah, seperti judul ini kan, bisa dipakai untuk istilahnya mengupgrade dari reliability apa itu voting yang hanya menggunakan 2 transmitter, tetapi di sini bisa di-upgrade bahwa arsitekturnya itu hampir mirip dengan 2 out of 3. Nah, padahal hanya menggunakan 2 transmitter. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, seperti ini. Ini adalah 2 transmitter A dan B. Kemudian akan masuk ke logic solver, PLC atau DCS atau sebagainya lah. Seperti itu. Maka di sini A, B tetap menjadi masukan, tetap menjadi sensor. Yang satunya siapa? Sensor satunya kok bisa menyerupai 2 out of 3. Yang satunya ini imaginary sensor. Ini apa itu? Ya FDA itu sendiri. FDA sendiri berperan sebagai sensor ketiga, menggantikan sensor ketiga. Misalkan ABC, nah ini sebagai C-nya seperti itu. Ini kita namakan imaginary sensor ya. Fisiknya nggak ada, tetapi ini ada di algoritma dari PLC atau DCS. Kita akan memberikan contoh di sini. Untuk simulasinya akan kita start. Kita start dulu. Oke, sudah jalan ya. Awalnya AB ini kan normal ini kondisinya. Kita akan coba ya, turunkan pelan-pelan. Turunkan secara normal. Maksudnya ini adalah kondisi real. Terlihat ini real ini. Ini real. Nah, seperti ini. Ketika terdeteksi turun secara real, maka akan mengirimkan sinyal trip. Kita kembalikan lagi. Oke, udah normal ya. Oke, kita reset. Ini hanya untuk mendapatkan bahwa A dan B ini dalam kondisi normal. Kita akan berikan spike. Apa yang akan terjadi? Nggak akan men-shutdownkan karena terdeteksi sinyal palsu. Ketika terjadi spike atau false value, kita kasih ya. Sekarang ganti coba yang ini. Nah, di sini akan kita pause dulu. Di sini tampak bahwa ini akan berperan sebagai sensor ketiga. Kalau hanya 2 sensor, 1 out of 2, ini sudah akan shutdown. Tetapi karena ada imaginary sensor, dia ini mendetek bahwa itu adalah sinyal palsu, maka dia berperan sebagai sensor ketiga yang on itu. Jadi yang off hanya 1, yang on itu 2, maka dia tidak mengetripkan, dia akan tetap on. Oke, untuk selanjutnya kita akan berikan kondisi berikutnya ya.